Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 akan menjelaskan mengenai geopolitik Indonesia dan wawasan Nusantara. Sebelumnya perkenalkan nama saya Cindia Salsabila dengan nomor induk mahasiswa 4321035. Saya Umi Fikria dengan nomor induk mahasiswa 4321009. Saya Lilis Arfiani dengan nomor induk mahasiswa 4321023. Saya Nurul Karimah dengan nomor induk mahasiswa 4321041. Pengertian geopolitik Indonesia. Istilah geopolitik berasal dari kata geo dan politik. Geo berarti bumi dan politik berasal dari bahasa Yunani, yakni politeia. Poli artinya sebagai kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri dan teia berarti urusan. Geopolitik Indonesia adalah sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan serta strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik. Geopolitik bisa disebut juga dengan istilah wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang terhadap bangsa dengan tujuan menjaga persatuan dan kesatuan yang diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu. Geopolitik Indonesia adalah sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan serta strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik. Geopolitik biasa disebut juga dengan istilah wawasan Nusantara. Unsur pembentuk wawasan Nusantara. Yang pertama wadah. Wadah meliputi 3 komponen, yaitu wujud wilayah. Batas ruang lingkup wilayah Nusantara ditentukan oleh lautan yang di dalamnya terdapat gugusan ribuan pulau yang saling dihubungkan oleh perairan. Oleh karena itu, Nusantara dibatasi oleh lautan dan daratan serta dihubungkan oleh perairan di dalamnya. Yang kedua, tata inti organisasi. Sistem pemerintahan menganut sistem presidensial. Presiden memegang kekuasaan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Yang ketiga, tata kelengkapan organisasi. Wujud tata kelengkapan organisasi adalah kesadaran politik dan kesadaran bernegara yang harus dimiliki oleh seluruh rakyat yang mencakup partai politik, golongan, dan organisasi masyarakat kalangan seluruh aparatur negara. Unsur pembentuk yang kedua yaitu isi wawasan Nusantara. Isi wawasan Nusantara tercermin dalam perspektif kehidupan manusia Indonesia, dalam eksistensinya yang meliputi cita-cita bangsa dan asas manunggal yang terpadu. Yang ketiga, tata laku wawasan Nusantara mencakup 2 segi, yaitu batiniah dan lahiriah. Tata laku batiniah berlandaskan falsafah bangsa yang membentuk sikap mental bangsa yang memiliki kekuatan batin dan membentuk sikap mental bangsa yang meliputi cipta, rasa, dan karsa secara terpadu. Tata laku lahiriah merupakan kekuatan utuh, dalam arti kemanunggalan kata dan karya, keterpaduan pembicaraan dan perbuatan. Selanjutnya, tujuan wawasan Nusantara, yaitu yang pertama, ada mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia. Yang kedua, mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah. Yang ketiga, meningkatkan rasa paham dan semangat kebangsaan nasionalisme jiwa bangsa. Yang berikutnya adalah manfaat wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara memiliki manfaat yang pertama adalah konsepsi Nusantara dapat diterima dan diakui pada forum internasional. Yang kedua, wawasan Nusantara menciptakan integrasi nasional. Yang ketiga, wawasan Nusantara mampu menghasilkan pola pikir dan pandangan mengenai keutuhan wilayah. Yang keempat,
memberikan kesejahteraan melalui potensi sumber daya yang lebih besar. Yang terakhir adalah pertambahan luas wilayah teritorial Indonesia. Kaitan geopolitik dan wawasan Nusantara. Geopolitik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara faktor-faktor geografi, strategi, dan politik suatu negara. Bagi bangsa Indonesia yang mendiami wilayah negara kepulauan, harus memahami kaidah-kaidah geopolitik yang digunakan untuk menyusun kebijakan negara yang berbasis pada wilayah negara kepulauan. Geopolitik yang dikembangkan oleh bangsa Indonesia di dalam wadah NKRI adalah geopolitik yang dijiwai oleh filsafah dan ideologi Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 yang diberi nama Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografisnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penyelenggara Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sistem kehidupan nasional bersumber dari muara pada landasan ideal pandangan hidup dan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pelaksanaannya, bangsa Indonesia tidak bebas dari pengaruh interaksi dan interrelasi dengan lingkungan sekitarnya, baik regional maupun internasional. Dalam hal ini, bangsa Indonesia perlu memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman agar tidak terombang-ambing dalam memperjuangkan kepentingan nasional untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya. Salah satu pedoman bangsa Indonesia adalah wawasan nasional yang berpijak pada wujud wilayah Nusantara sehingga disebut dengan wawasan Nusantara. Kepentingan nasional yang mendasar bagi bangsa Indonesia adalah upaya menjamin persatuan dan kesatuan wilayah, bangsa, dan segenap aspek kehidupan nasionalnya. Karena hanya dengan upaya inilah bangsa dan negara Indonesia dapat tetap eksis dan dapat melanjutkan perjuangan menuju masyarakat yang dicita-citakan. Oleh karena itu, wawasan Nusantara adalah geopolitik Indonesia. Hal ini dipahami berdasarkan pengertian bahwa dalam wawasan Nusantara terkandung konsepsi geopolitik Indonesia, yaitu unsur-unsur ruang yang kini berkembang tidak saja secara fisik geografis, melainkan dalam pengertian secara keseluruhan. Jadi, hubungan geopolitik dengan Nusantara adalah wawasan Nusantara adalah bagian dari geopolitik Indonesia. Unsur geopolitik. 1. Konsepsi ruang. Konsepsi ruang merupakan pengejawatahan dari pemikiran negara sebagai organisasi hidup. Yang kedua, konsepsi frontier, yang merupakan konsekuensi dari kebutuhan dan lingkungan. Yang ketiga, politik kekuatan, yang menerangkan tentang kehidupan negara. Yang keempat, tentang keamanan negara dan bangsa, yang kemudian melahirkan geostrategi. Penerapan geopolitik di Indonesia. Geopolitik bangsa Indonesia didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang luhur dengan jelas tertuang di dalam pembukaan UUD 1945. Geopolitik di Indonesia memiliki kecenderungan untuk berbeda dengan pemahaman geopolitik yang terkenal di negara barat. Penerapan geopolitik di Indonesia sangatlah berorientasi ke dalam dan memiliki relevansi yang cukup dengan konsepsi pertahanan serta keamanan. Oleh karena itu, konsep tersebut tercermin dalam doktrin pertahanan Republik Indonesia yang memuat tak hanya wawasan Nusantara, tetapi juga konsep ketahanan nasional dan hankam rata di dalamnya. Terima kasih sudah menonton video presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya mohon maaf apabila ada salah kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Sekian dari kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.